Banjir merendam pemukiman Bidara Cina. Replika kota air Italia di tanah Cianjur. Kapolri tolak tawaran jadi menteri kepolisian. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung ke berita pertama pemirsa. Hujan deras di ibu kota sejak Rabu malam membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Banjir merendam pemukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1,5 meter lebih. Ratusan rumah di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung pasca hujan deras sejak Rabu malam. Luapan Kali Ciliwung membuat rumah warga di permukaan Bidara Cina terendam banjir. Air sudah mulai ke permukiman warga sejak Rabu sore dan air semakin tinggi hingga Kamis siang. Ketinggian air di pemukiman Bidara Cina mencapai 1,5 meter. Meski terendam banjir, sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga juga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Mulai dari jam berapa tadi, Bu? Dari kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ketinggiannya berapa, Bu? Ketinggiannya itu di atas 150. Rumah Ibu rendam ya, Bu? Rendam. Rendam. Ngungsi apa enggak, Bu, sekarang? Enggak. Nah, untuk aktivitas gimana, Bu? Untuk pakai perahu apa aktivitas gimana? pakai perahu. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, banjir yang mengepung ibu kota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali melaksanakan proses normalisasi Kali Ciliwung. Sejumlah permukiman di bantaran Kali Ciliwung akan ditertibkan. Dalam rangka pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pemukiman Kampung Harapan, Cawang, Kramat Jati. Sejumlah pemukiman yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung di lokasi ini akan ditertibkan. Menurut Pram, Kali Ciliwung merupakan sungai terpenting yang membatasi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Normalisasi di Kali di Ciliwung sudah mulai dilakukan sebelumnya, namun sempat terhenti pada tahun 2017. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan banjir Jakarta dengan normalisasi Kali Ciliwung. Gubernur juga menyebut akan membebaskan lahan di sekitaran bantaran Kali Ciliwung dengan persuasif kepada warga. Proses pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta agar proses normalisasi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali karena pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40%, Bu, ya. Hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sampai dengan akhir 2020. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta investor pasar saham tetap tenang menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga menembus 8% dan memicu trading halt. Pemerintah pun memastikan akan terus memantau perkembangan pasar saham serta menggelar rapat bersama otoritas jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait untuk merespon gejolak tersebut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para investor pasar saham tidak panik menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG yang turun hingga menembus 8% pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026 dan memicu pemberlakuan mekanisme trading halt.
Erlangga menegaskan fluktuasi di pasar saham merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari resiko investasi. Menurutnya, dalam perdagangan saham selalu ada kondisi di mana sebagian saham menguat dan sebagian lainnya melemah setiap hari. Lebih lanjut, Erlangga menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan IHSG secara intensif. Selain itu, pemerintah juga mengadakan rapat bersama otoritas jasa keuangan dan para pemangku kepentingan terkait pada hari Kamis 29 Januari 2026 untuk merespon kondisi pasar saham yang tengah bergejolak. Nggak perlu panik kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik, ada yang turun. Jadi ya. Asing kan katanya juga kabur ya Pak, bisa dibilang gitu. Itu ada kaitannya dengan Atomi nggak? Nggak ada. Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Belum transparan Pak ya? Apa? Soal transparansi atau? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Terkait penyebab anjloknya IHSG, Erlangga menyebut hal tersebut dipengaruhi sentimen terhadap pengumuman terbaru MSCI, khususnya terkait proses penilaian free float. Ia menekankan perlu adanya evaluasi dan peningkatan terkait transparansi pasar modal sebagai bagian dari praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan penanganan hukum kasus tewasnya 2 jambret di Sleman yang menjerat Hogi Minaya sebagai tersangka harus dihentikan. DPR RI menilai perkara tersebut tidak layak dilanjutkan ke proses pidana. Ya, nggak apa-apa Pak, nanti dijawab ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan penanganan hukum dalam kasus tewasnya 2 terduga jambret di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang menyebabkan Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka harus dihentikan. Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan kesimpulan tersebut diambil setelah Komisi 3 mendengarkan masukan dari masyarakat, keterangan kuasa hukum Hogi Minaya, serta penjelasan dari Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman. Menurut Habibur Rahman, fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Hogi Minaya tidak layak ditetapkan sebagai tersangka dan peristiwa tersebut tidak layak dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Ia menegaskan penghentian perkara ini bukan melalui mekanisme restoratif justice, melainkan dihentikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP baru pasal 65 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Ya, teman-teman, setelah mendengar masukan dari masyarakat, ya, kemudian kami juga tadi sudah mendengar dari pihak Pak Hogi lewat kuasa hukumnya, kemudian dari Polres Polresta Sleman dan Pak Kajari Sleman, kita menemui fakta yang teramat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Habibur Rahman juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Jampidum, Kejaksaan Agung, dan disepakati bahwa penuntutan dalam kasus tersebut perlu dihentikan. Ia menegaskan tidak terdapat niat dari Hogi Minaya untuk melakukan pembunuhan. Peristiwa tersebut terjadi saat Hogi mengejar terduga pelaku jambret. Lebih lanjut, Habibur Rahman menambahkan secara administratif, Komisi 3 DPR RI telah menandatangani rekomendasi penghentian perkara dan akan mengirimkannya kepada Kejaksaan, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, masih dari Komisi 3 DPR RI, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akan mencermati kasus dugaan penganiayaan yang dialami seorang penjual es gabus asal Depok. DPR menegaskan akan memastikan perlindungan hukum bagi korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan akan mencermati kasus dugaan penganiayaan terhadap Sudrajat, seorang penjual es gabus asal Depok yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Habibur Rahman mengatakan dirinya berencana menghubungi aparat penegak hukum untuk mengetahui penanganan kasus tersebut. Menurutnya tidak semua permasalahan harus dibawa ke dalam forum rapat dengar pendapat umum bersama DPR.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan dirinya akan menggunakan alat komunikasi yang dimiliki untuk memeriksa dan mengawasi proses penanganan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Meski belum memberikan komentar terkait substansi kasus yang viral di media sosial, Habibur Rahman menegaskan bahwa DPR akan memastikan adanya perlindungan hukum bagi Sudrajat. Aja ya, insya Allah saya setelah kita pelajari sore ini saya akan hubungi kepolisian dan kejaksaan terkait lah ya. Yang jelas kita tidak ingin ya ada warga negara diperlakukan tidak adil. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Antara kejaksaan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat uniknya replika kota air Italia di Tanah Cianjur. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, bagi Anda yang merindukan suasana romantis kota Venesia di Italia, kini tak perlu jauh-jauh terbang ke benua Eropa. Terletak di kawasan Puncak, Jawa Barat, destinasi wisata Little Venice Kota Bunga menawarkan pengalaman unik menyusuri kanal air dengan gondola di atas lahan seluas 125 hektar. Wisata ini pun menjadi primadona baru bagi wisatawan yang mencari spot foto estetik sekaligus wahana air yang memacu adrenalin. Memasuki area Little Venice, pengunjung akan langsung disambut dengan arsitektur bangunan berwarna-warni khas Eropa yang berjajar rapi di sepanjang kanal buatan. Atmosfer yang dihadirkan benar-benar dirancang menyerupai kota aslinya di Italia, lengkap dengan jembatan melengkung dan aliran air yang tenang. Luasnya area yang mencapai 125 hektar membuat setiap sudut tempat ini menjadi latar belakang yang sempurna bagi para pecinta fotografi maupun pengguna media sosial. Wahana utama yang menjadi daya tarik paling ikonik di tempat ini tentu saja adalah perahu gondola. Pengunjung dapat duduk santai sambil menikmati pemandangan bangunan klasik, sembari dikayuh oleh petugas yang terampil menyusuri kanal. Tidak hanya gondola, pihak pengelola juga menyediakan berbagai pilihan transportasi air lainnya, mulai dari perahu Mississippi yang megah, hingga perahu bebek yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga maupun pasangan. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman berbeda, tersedia pula fasilitas unik seperti taksi boat, swan boat, hingga perahu naga yang menambah variasi petualangan air di lokasi ini. Setiap wahana menawarkan perspektif berbeda dalam menikmati keindahan arsitektur Little Venice dari atas permukiman air. Keanekaragaman pilihan ini menjadikan Little Venice bukan sekedar tempat berfoto, melainkan kawasan rekreasi air yang komplit bagi segala usia. Selain fokus pada wahana air dan spot instagenik, Little Venice Kota Bunga juga telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang sangat memadai, mulai dari kolam renang, area kolam pancing bagi yang hobi memancing, hingga arena bermain khusus untuk anak-anak. Bahkan tersedia pula area penyewaan kuda bagi pengunjung yang ingin berkeliling kawasan dengan suasana pedesaan yang asri, menjadikan liburan di puncak semakin berkesan dan tak terlupakan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, jika Anda mencari destinasi wisata alam yang ramah di kantong, kini tentunya semakin mudah. Salah satunya Kopi Tubing yang terletak di kawasan Pamijahan, Bogor. Tempat ini menawarkan konsep kafe dan resto yang terintegrasi dengan penginapan serta berbagai fasilitas hiburan keluarga di tengah asrinya pemandangan sungai dan persawahan. Jadi dia tuh kalau di sebelah itu di sana ada penginapan. Kawasan Pamijahan Bogor kembali menghadirkan daya tarik wisata unggulan bagi warga ibu kota dan sekitarnya, yakni Kopi Tubing. Destinasi ini bukan sekadar tempat untuk menikmati secangkir kopi, melainkan sebuah kawasan wisata terpadu yang menyuguhkan suasana alam yang masih sangat terjaga. Pengunjung akan disambut dengan udara sejuk serta gemericik air sungai yang memberikan efek relaksasi seketika saat memasuki area ini. Bagi keluarga yang membawa anak-anak, Kopi Tubing menyediakan fasilitas lengkap seperti area bermain atau playground dan kolam renang outdoor yang menyegarkan.
Tak hanya itu, pemandangan di sekitar lokasi juga sangat memanjakan mata dengan perpaduan aliran sungai yang jernih dan hijaunya hamparan sawah. Semua fasilitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman berlibur yang berkesan tanpa harus pergi jauh dari pusat kota Bogor. Hal menarik lainnya, kebijakan harga tiket masuk atau HTM yang sangat bersahabat bagi para pelancong. Meskipun terdapat penginapan bagi mereka yang ingin bermalam, pengunjung yang hanya ingin berwisata harian tetap bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada dengan biaya terjangkau. Komitmen ini membuat Kopi Tubing menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga ramah secara finansial. Seiring dengan popularitasnya yang terus meningkat di media sosial, pihak pengelola terus berupaya menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan lingkungan. Bagi Anda yang merencanakan liburan akhir pekan, Kopi Tubing Pamijahan bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat dari rutinitas pekerjaan. Untuk HTM kolam renang aku kurang tahu. Pastikan untuk datang lebih awal karena bisa memilih spot terbaik di pinggir sungai sambil menikmati hidangan khas yang disajikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Nah, ini aku mau ke sungai, ini aksesnya tinggal turun aja, jadi setelah Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi pencurian hewan ternak kambing dengan modus menyembelih langsung di kandang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku hanya menyisakan organ bagian dalam kambing yang ditinggalkan di dalam kandang. Tujuh ekor kambing milik sepasang lansia di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hilang dicuri kawanan pencuri. Dalam aksinya, para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini menyembelih langsung hewan ternak tersebut di dalam kandang dan hanya menyisakan bagian jeroannya saja. Aksi pencurian tersebut diduga terjadi pada Senin dini hari. Korban mengetahui kambingnya hilang setelah mendengar suara kegaduhan dari dalam kandang. Saat dilakukan pengecekan, korban terkejut karena seluruh 7 ekor kambingnya sudah tidak ada di dalam kandang. Korban sempat mencari keberadaan kambing tersebut. 5 ekor kambing ditemukan tidak jauh dari kandang, namun sudah dalam kondisi terpotong dan bagian jeroannya telah dikeluarkan. Diduga para pelaku panik karena aksinya diketahui pemilik yang terbangun. Para pelaku langsung melarikan diri dan hanya membawa 2 ekor kambing yang sudah dipotong. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Setu yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini di rumah pada kongkok maki-aki, enggak tidur. Jadi kata saya, lo kita lagi kongkok namanya, lo ada maling pikiran, so kan ke situ. Pas gitu pak glutak, saya lihat sama baterai susuluin. Ternyata mereka udah pada ngambak begitu pak, udah dipotongin semua begitu. Oh, iya. Itu udah ada yang dibawa bu? Bawa 2. Total kambing berapa sih bu? 7 ekor. 7 ekor. Iya. Kondisi kambing yang belum sempat dibawa gimana? Disembelih atau gimana? Iya udah dipotong juga. Terus ini saya jual sama saudara itu Ari. Oh sisanya? Iya, laku seperak. Ya 5 biji kan 200-an ya. Gede banget ada bandotnya. Saat itu emang cuacanya sedang gerimis sehingga emang jam-jam 4 pagi itu ya pemilik domba ini ya mungkin terlelap tidur, namun ada suara-suara yang gaduh sehingga sempat terbangun dan sempat mengejar. Korban menyebut aksi pencurian hewan ternak ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, 4 ekor sapi miliknya juga sempat hilang dengan modus serupa. Korban berharap petugas kepolisian segera berhasil menangkap para pelaku pencurian ternak tersebut. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pemirsa, seorang IRT atau ibu rumah tangga berusia 51 tahun merupakan residivis narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap tim 2 Raja Wali saat berada di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dari tangan terduga pelaku. Polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil narkoba jenis sabu. Penangkapan pun jadi tontonan warga sekitar. Kunang tuh jadi Betul Bang. Itu malah Pak.
Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Perus Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat diinterogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba, namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan, tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara berapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal UU Narkoba dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas. Dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan pernah ditawari menjabat sebagai Menteri Kepolisian. Namun, Kapolri menegaskan penolakannya dan menyatakan tidak setuju jika institusi Polri berada di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 26 Januari 2026. Sigit mengaku tawaran itu disampaikan kepadanya beberapa kali, termasuk melalui pesan singkat. Namun ia menegaskan lebih memilih menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana Polri berada di bawah kementerian. Listio menilai ide menempatkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan institusi negara, bahkan presiden. Oleh karena itu, Listio menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada institusi Polri harus berada di bawah kementerian atau dibentuk Kementerian Kepolisian. Terkait dengan penempatan Polri di bawah kementerian atau ada presiden namun ada polisi di bawah kementerian, tadi secara tegas sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan perjalanan dan amanat reformasi yang kemudian dimunculkan TAP yang mengatur pemisahan antara Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keamanan dan TNI yang bertugas di bidang menjaga pertahanan dan kedaulatan. Di situ sudah jelas bahwa di dalam TAP-TAP tersebut mengatur Polri adalah institusi, adalah alat negara di bawah presiden, dan kemudian ada tahap berikutnya sebagai alat negara yang melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Maka untuk melaksanakan mekanisme check and balances perlu persetujuan DPR. Saya kira itu sudah jelas. Kami institusi Polri tentunya memegang teguh amanat reformasi terus, karena Polri sebagai alat negara tentunya akan menghormati perjalanan dari sejarah yang ada. Dan terima kasih tadi dari DPR RI mempertegas hal tersebut. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan diskusi menarik tentang gonjang-ganjing reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, isu perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran kembali mencuat di ruang publik. Ada rumor bahwa akan ada pergeseran jabatan penting di lingkup pemerintahan jika Presiden menilai ada kebutuhan untuk memperkuat kinerja kabinet. Reshuffle kabinet sendiri kerap dipandang sebagai langkah politik pemerintah untuk merespon tantangan internal dan eksternal, termasuk tuntutan publik atas perbaikan kinerja birokrasi serta dinamika politik koalisi. Dan untuk membahasnya lebih jauh telah tersambung bersama kami Bapak Frans Immanuel Saragih, pengamat komunikasi politik Swarna Dipa Institute atau SDI. Halo Bang Frans, selamat malam. Bang Frans, selamat malam. Selamat malam Mbak, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Jelas sekali Bang Frans, terima kasih sudah mau berbincang bersama kami di Berita Nasional Malam. Langsung saja Bang Frans, ini ada isu reshuffle kabinet yang kembali menguat dan disebut-sebut akan dilakukan pada Februari 2026. Nah, menurut Bang Frans sendiri, seberapa realistis nih Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama ingin saya sampaikan, tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Jadi isu mengenai perombakan kabinet ini wajar-wajar saja. Karena kenapa? Tujuannya kan untuk bagaimana pemerintahan ini berjalan lebih baik lagi ke depan. Apapun rumor yang beredar, kita anggap itu sebagai inputan ya. Dalam ilmu komunikasi kan ada pesan yang disampaikan. Anggap saja ini sebagai pesan karena mungkin rakyat menginginkan Pak Prabowo dalam pemerintahannya berjalan lebih baik lagi agar dapat mewujudkan apa yang menjadi asta cita seperti dalam kampanye sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu pembukaannya, Mbak. Silakan. Oke. Ya, baik Bang Frans, selanjutnya jika dilihat dari meningkatnya sorotan publik ya terhadap kinerja sejumlah menteri dan kepala badan, terus kemudian seberapa penting sebenarnya reshuffle ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan? Baik, reshuffle itu kan idealnya dilakukan berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi daripada masing-masing menteri. Kalau kita beranjak dari survei yang dilakukan pada 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, pada bulan Oktober lalu angkanya cukup baik ya, di kisaran 70 sampai dengan 80%. Tetapi barusan kan itu ada survei dari Median di bulan Januari, yang berada di kisaran 54, sekian persen. Berarti kan ada penurunan. Tapi itu wajar saja di awal, karena kenapa ini baru memasuki bulan Januari. Baru bulan Januari dan akan memasuki Februari sebentar lagi. Jadi dalam 1 tahun kan biasanya ada penghitungan survei akan dinilai kinerja para menteri. Jadi kalaupun ada kinerja para menteri yang menurut warga negara Indonesia diganti dan memberikan inputan kepada pemerintahan, itu bagus sekali dalam iklim demokrasi. Kita bisa lihat selama 1 tahun 2 bulan pemerintahan Pak Prabowo, itu kan sudah ada beberapa kali pergantian menteri. Dan Pak Prabowo saya melihatnya cukup proporsional dan dalam memilih orang-orang yang tepat di dalam kabinetnya. Bahkan kalau kita beranjak lagi mengenai masalah hukum ya, itu bagaimana Pak Prabowo tidak mencampuri. Contohnya Wamen Noel yang ditangkap, beliau dengan tegas mencopot Noel karena tersangka oleh KPK pada saat itu. Jadi reshuffle yang dilakukan itu tujuannya adalah meningkatkan kinerja daripada kabinet yang ada. Begitu Mbak. Oke, baik. Tadi cukup menarik ya mengenai survei atau riset begitu ya Pak. Baik Bang Frans, jika reshuffle ini benar-benar dilakukan, menurut Bang Frans sendiri apakah langkah tersebut lebih didorong oleh pertimbangan kinerja atau tekanan dinamika politik koalisi, yang mana yang biasanya lebih dominan dari keduanya? Kalau kita melihat dari perjuangan Pak Prabowo, mulai dari mendirikan Partai Gerindra hingga akhirnya menjadi capres dan akhirnya menjadi presiden, saya rasa Pak Prabowo adalah orang yang konsisten. Jadi tidak
terpengaruh oleh tekanan kiri dan kanan. Beliau punya jalan sendiri. Seperti dalam bukunya Paradoks Indonesia, kalau kita cermati, itu adalah pemikiran beliau melihat kondisi Indonesia dari berbagai sudut yang ada. Jadi kalau kita melihat apakah ada tekanan, saya meyakini Pak Prabowo adalah orang yang teguh dengan pendiriannya. Oke, baik. Nah, spekulasi tentang reshuffle ini kan juga dipicu oleh aktivitas sejumlah tokoh ya yang terlihat mendatangi istana nih, termasuk beberapa hari ini gitu ya, tanpa agenda resmi yang diumumkan dari pihak istana begitu. Nah, dari sudut pandang komunikasi politik, bagaimana fenomena ini sebaiknya dibaca publik gitu ya? Mungkin bertanya-tanya, wah biasanya kalau sudah banyak yang ke istana berarti menteri itu yang akan menggantikan atau menteri itu yang akan terganti. Nah, Bang Frans sendiri bagaimana menurut Bang Frans? Ya, kalau ini berarti kan kita nanti bisa beropini ya. Ya, betul sekali. Jadi begini, kalau kita melihat adanya kunjungan beberapa orang ke istana ataupun ya pihak-pihak tertentu yang datang ke istana, itu wajar-wajar saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin rumor ini sudah berkembang sedemikian rupa. Ya, seperti saya sebutkan tadi, politik memiliki kepentingan tersendiri di dalam agenda besarnya. Karena biar bagaimanapun kehidupan partai politik adalah sangat dinamis ya, melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi ya rumor itu silahkan berkembang saja, tetapi kita harus kembali lagi kepada awal bahwa penentuan reshuffle kabinet jadi atau tidak sepenuhnya memiliki hak prerogatif daripada Pak Presiden Prabowo. Oke, baik. Nah, Bang Fran, dalam situasi tantangan ekonomi, pangan, energi, hingga pengentasan kemiskinan, seberapa krusial reshuffle kabinet ini untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan lebih efektif? Ini pertanyaan yang paling bagus. Ini pertanyaan paling bagus, Pak. Ini sangat krusial. Sangat krusial. Ya, karena biar bagaimanapun setiap presiden yang dilantik itu akan memperjuangkan apa yang menjadi impian bangsa Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang digariskan oleh undang-undang dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan harapan para pendiri bangsa kita. Jadi ini adalah setiap presiden yang dilantik itu harus bisa mewujudkan harapan daripada bangsa Indonesia, terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Jadi kalaupun terjadi reshuffle nantinya, itu adalah untuk meningkatkan kinerja daripada kabinet pemerintahan Pak Prabowo agar bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya. Dan juga harus menjamin bahwa orang-orang yang dilantik itu akan menarik minat dari para investor asing untuk datang ke Indonesia. Sehingga investor ini nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi bangsa Indonesia, mendirikan pabrik atau apapun itu. Karena biar bagaimanapun, setiap presiden, saya ulangin lagi, setiap presiden yang dilantik itu memiliki beban dan tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oke, baik. Nah, Bang, tapi jika reshuffle mungkin ya tidak dilakukan dalam waktu dekat, menurut Bang Fran sendiri apa risiko politik terbesar yang bisa dihadapi Presiden Prabowo di mata publik? Menurut Bang Fran sendiri apa risiko politik terbesar yang dihadapi Prabowo di mata publik? Kalau resiko politik itu saya melihat bahwa reshuffle ini adalah hak prerogatif Presiden. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa Pak Presiden harus memilih orang yang tepat, orang yang mengerti apa yang diinginkan oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dan sebagai seorang Presiden, saya meyakini bahwa Pak Presiden kita ini mampu berkomunikasi dengan berbagai kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air. Jadi riak-riak politik saya merasa tidak akan besar karena kemampuan komunikasi politik dari Pak Presiden yang mampu merangkul beragam partai yang ada.
Kurang lebih seperti itu, dan saya meyakini bahwa tidak akan ada riak. Seandainya pun tidak ada reshuffle, tidak akan ada riak. Karena Presiden mampu merangkul semua kekuatan politik yang ada. Oke, baik Bang, terakhir nih mungkin ya, ini pertanyaan sedikit menggelitik. Kalau tadi dibilang adalah memilih orang-orang yang tepat, berarti jika nanti ada reshuffle, orang-orang yang tepat dipilih Presiden Prabowo ini berarti tidak tepat begitu ya Bang? Setiap reshuffle itu seperti yang saya sebutkan tadi Mbak, berarti kan berdasarkan evaluasi daripada kinerja dan integritas daripada masing-masing. Kalaupun di reshuffle, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki agar kinerja pemerintahan lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu Pak Presiden tidak perlu ragu-ragu, pilih orang yang tepat yang bisa memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh Presiden sesuai dengan asta-cita yang didengungkan oleh Pak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Bang Frans Immanuel, pengamat komunikasi politik dari Suwarna Dwipa Institute atas pandangannya, luar biasa sekali. Terima kasih dan selamat malam Bang Frans. Ya, pemirsa, penggantian menteri memang dinilai menjadi bagian dari dinamika pemerintahan ya, baik sebagai evaluasi kinerja maupun strategi menjaga kepercayaan publik. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dengan harapan langkah yang diambil mampu memperkuat efektivitas pemerintahan ke depan. Dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami karena masih ada berita menarik lainnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pesona alam Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang kini semakin memikat wisatawan dengan wajah baru Saung Biru. Destinasi yang menawarkan pemandangan dari ketinggian ini hadir dengan fasilitas jembatan modern yang membuatnya semakin instagramable dan cantik. Kawasan wisata Saung Biru yang terletak di Desa Kadungang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang terus melakukan pembenahan untuk memanjakan para pengunjung. Sebagai salah satu titik tertinggi di Kota Badak, tempat ini menyajikan udara sejuk serta hamparan pemandangan alam yang masih asri dan hijau. Tak heran jika destinasi ini menjadi pilihan utama warga lokal maupun luar daerah untuk melepas penat di akhir pekan. Yang terbaru dan menjadi daya tarik utama adalah kehadiran wahana jembatan baru yang dirancang khusus bagi para pecinta fotografi. Jembatan ini untuk berjalan di atas ketinggian sambil menikmati landscape Kota Pandeglang dan sekitarnya dengan lebih jelas. Sentuhan warna biru yang khas pada bangunan saung kini terlihat lebih segar dan berpadu serasi dengan warna langit saat cuaca cerah. Selain menawarkan keindahan visual, pengelola juga terus berupaya meningkatkan kenyamanan dengan menyediakan area bersantai yang lebih luas. Para pengunjung dapat duduk santai di dalam saung sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan aroma khas pegunungan yang menenangkan. Akses menuju lokasi pun tergolong mudah, sehingga sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun kerabat terdekat. Dengan segala perubahan dan tambahan fasilitas tersebut, Saung Biru Gunung Karang diharapkan dapat terus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi liburan dengan budget terjangkau namun memiliki view yang mewah, Saung Biru adalah jawabannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan selama berada di area wisata agar keasriannya tetap terjaga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kuliner pemirsa. Surga kuliner tradisional khas Minangkabau kembali hadir memanjakan lidah para pecinta masakan pedas di Pasar Pagi Pakan Salasa. Meskipun terletak di pasar tradisional, warung Ampera Ayah Bram ini menyajikan beragam lauk pauk otentik dengan harga yang sangat terjangkau sehingga menjadi tujuan utama warga maupun wisatawan yang melintas di jalur Padang Panjang.
Pasar pagi Pakan Salasa di Kubu Karambia, Sumatera Barat selalu ramai diserbu pengunjung sejak matahari terbit. Salah satu daya tarik utamanya deretan kuliner Minang yang menggugah selera, terutama di warung Ampera Ayah Beram. Di sini pengunjung bisa menemukan berbagai macam lauk khas seperti ikan goreng garing, gulai kuning, hingga jengkol yang diolah dengan bumbu rempah pilihan. Semua masakan diolah secara tradisional sehingga menyajikan cita rasa asli nagari yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang membuat tempat ini istimewa adalah harga yang ditawarkan sangat bersahabat dengan kantong. Untuk satu porsi nasi lengkap dengan lauk pilihan, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp17.000 saja. Bagi masyarakat yang hanya ingin membeli lauknya untuk dibawa pulang, harga yang diberikan pun cukup murah, yakni Rp10.000 per porsi. Harga ini dinilai sangat ekonomis mengingat porsi yang diberikan cukup besar dan kualitas rasa yang premium. Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang terus mengalir, terutama pada hari pasaran. Tak hanya warga lokal, banyak pengendara yang sedang perjalanan jauh sengaja berhenti di Jalan Raya Padang Panjang hanya untuk menikmati sarapan atau makan siang di sini. Keberadaan pasar ini pun menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian resep masakan turun-temurun khas Sumatera Barat yang kaya akan rempah. Video kuliner ini pun sempat viral di media sosial dan mendapatkan ratusan ribu tayangan yang membuat banyak orang penasaran untuk datang langsung. Bagi Anda yang sedang berada di kawasan Sumatera Barat, tidak ada salahnya menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Pagi Pakan Salasa. Selain bisa berbelanja kebutuhan pokok, Anda bisa merasakan sensasi makan di pasar dengan cita rasa bintang 5 namun harga tetap kaki 5. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.